Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas D, yang beranggotakan Siti Farida Ramadhani, Titik Sofiana Dewi, Fitria Dwi Tami, dan Nanda Nur Aliksa akan mempresentasikan tentang the characteristic of qualities in 4.0 era. So the first topic yang akan kita bahas adalah apa yang dimaksud dengan kualitas guru. Jadi, guru merupakan seorang pendidik, pembimbing, dan pengembang kurikulum yang dapat menciptakan kondisi ataupun suasana kelas yang kondusif, menarik, serta inovatif. Guru juga akan memberikan pengaruh terhadap siswanya, terhadap kualitas ataupun keberhasilan siswa nantinya. Oleh karena itu, guru harus memiliki kualitas yang baik. Dan kita bisa lihat pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 1 ayat 10, yang menyebutkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dan dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Dan dari hal tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kualitas ataupun mutu guru merujuk pada sikap ataupun kualitas diri, keterampilan, dan pemahaman yang dimiliki seseorang yang akan berkaitan dengan pengajaran dan karakter seseorang. Revolusi Industri 4.0 atau juga biasa dikenal dengan istilah cyber physical system ini merupakan sebuah fenomena di mana terjadinya kolaborasi antara teknologi cyber dengan teknologi otomatisasi. Tak jauh beda dengan kualitas guru pada umumnya yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan atau wawasan, serta keterampilan. Di era 4.0 ini, kualitas guru tidak hanya sebatas mentransfer ilmu pengetahuan terhadap siswanya. Kualitas guru pada era ini adalah di mana guru dapat memahami dinamika kelas yang ada dalam mengedukasi siswa. Selain itu, kualitas guru pada era 4.0 juga berkaitan dengan keterampilan guru dalam memberikan dan memilih metode pengajaran yang cocok untuk kondisi serta kemampuan siswa. Kebutuhan akan guru yang berkualitas yang semakin tinggi saat ini harus disikapi dengan positif oleh para pengelola pendidikan guru. Guru haruslah mampu mengambil sisi positif dan mengantisipasi sisi negatif dari perkembangan informasi dan teknologi di era industri 4.0 yang sangat berdampak pada proses pembelajarannya. Kualitas pendidikan sangatlah berpengaruh terhadap berkembangnya di suatu negara. Semakin berkualitas pendidikan di negara itu, maka akan semakin pesat pula perkembangan negara tersebut. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Salah satunya ialah guru atau pengajar. Siswa yang berkualitas dihasilkan dari guru yang berkualitas. Kita dapat menyebut jika guru yang berkualitas menjadi sebuah harapan demi masa depan bangsa yang gemilang. Karena guru yang berkualitas tidak hanya membentuk dan membangun kecerdasan IQ, melainkan harus diimbangi dengan pembentukan kecerdasan EQ. Kedua hal tersebut merupakan bekal yang sangat berguna bagi siswa di masa depan. Dengan demikian, hendaknya guru meningkatkan kualifikasi keilmuan dan akademis yang dimilikinya, mengubah kearifan dan kebijaksanaan yang mampu bertumpu pola-pola klasik, memperbaiki sikap dan tingkah laku yang selama ini dilakukannya di hadapan peserta didik, dan melek akan perkembangan dan kemajuan teknologi yang berkembang dengan pesat. Selanjutnya adalah how to build a quality teacher in 4.0 era. Jadi, di era revolusi 4.0 ini, terdapat 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama yaitu educational competence. Dalam kompetensi ini, guru diminta ataupun dituntut untuk membekali siswanya bagaimana cara mengakses segala pembelajaran melalui internet sebagai kompetensi ataupun keterampilan dasar. Seperti yang kita tahu bahwa di 4.0 ini iptek ataupun internet sudah sangat merajalela.
Sehingga sangat penting bagi siswa jika dibekali materi ataupun cara bagaimana mereka bisa mengakses materi ataupun hal-hal yang ingin mereka dapatkan melalui internet. Karena melalui internet, siswa dapat mengakses segala hal tanpa batasan, sehingga akan banyak sekali ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan. Bahkan terkadang, jika di dalam kelas guru menyampaikan sesuatu, siswa memiliki ataupun masih bingung tentang apa yang dijelaskan, mereka dapat mencari jawabannya melalui internet. Bahkan mereka juga dapat memiliki hasil atau mendapatkan hasil yang lebih maksimal ketika mereka mengakses internet. Itu mengapa educational competence ini sangat penting dimiliki oleh guru karena juga akan bermanfaat bagi siswanya. Kemudian yang kedua adalah competence for technological commercialization. Dalam kompetensi yang kedua ini berkaitan dengan teknologi. Jadi guru diminta ataupun dituntut untuk mampu membekali siswanya ataupun membentuk siswanya memiliki jiwa berwirausaha. Dan tentunya berwirausaha ini memanfaatkan teknologi yang ada sehingga siswa dapat berkembang melalui teknologi dan menghasilkan karya-karya yang lebih inovatif. Dan yang ketiga adalah competence in globalization. Dalam hal ini, guru diminta untuk tidak gagap akan budaya, kemudian mampu mengikuti perkembangan globalisasi. Karena yang kita tahu, globalisasi ini kan um, selalu memberikan hal-hal baru yang tidak terduga dalam hidup kita. Maka dari itu, uh, ketika seseorang baik guru ataupun siswa tidak gagap akan budaya, tidak gagap akan teknologi ataupun pemecahan masalah, mereka akan bisa berkembang dan mengikuti globalisasi. Kemudian yang keempat adalah competence in future strategies. Jadi dalam kompetensi yang keempat ini adalah bagaimana kita memiliki strategi untuk masa depan. Jadi guru ini diminta untuk bisa membekali siswanya tentang segala hal, baik melalui logika, bagaimana siswa ini berpikir, bagaimana siswa ini mengelola emosinya, mengkontrol emosinya, spiritual, dan lain sebagainya. Jadi ketika di masa yang akan datang mereka dihadapkan dengan situasi ataupun permasalahan-permasalahan yang tidak terduga, mereka memiliki dasar yang baik untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Kita bisa bilang bahwa kompetensi ini adalah bagaimana kita membentuk pondasi yang sangat kuat untuk menghadapi masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah counselor competence. Dalam hal ini, guru diminta untuk menjadi media bagi siswanya, media konsultasi. Sehingga ketika siswanya memiliki masalah ataupun stres dan lain sebagainya, mereka bisa berkonsultasi, mengadu, curhat, ataupun memberikan segala keluh kesahnya kepada guru mereka. Dan guru ini diminta untuk bisa memahami psikologi siswa dan memberikan solusi kepada siswanya. Maka dari itu, bonding antara siswa dan guru juga akan lebih erat. Dan ketika bonding itu sangat kental, sangat erat, tujuan dalam pembelajaran bisa dicapai dengan baik. Jadi itu adalah 5 hal yang harus dimiliki guru dan sangat berpengaruh dalam kesuksesan ataupun keberhasilan belajar mengajar. Karakteristik pendidikan dalam proses pembelajaran di era 4.0. Yang pertama, student center. Student center merupakan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana pendidik biasanya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan minat mereka. Yang kedua yaitu lifelong learning. Lifelong learning ini pembelajaran yang mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mencari sumber-sumber informasi dengan menggunakan internet. Yang ketiga, pemanfaatan infrastruktur dan perangkat pembelajaran virtual untuk
memberikan fleksibilitas bagi peserta didik untuk menemukan sumber-sumber belajar yang berkualitas. Yang keempat, flipped classroom. Flipped classroom biasanya metode ini peserta didik belajar aspek-aspek teoritik pengetahuan di rumah dan melakukan praktik di kelas. Yang kelima, mengembangkan soft skills, berpikir kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah. Yang keenam, kolaborasi dan dalam interaksi sosial sebagai pendekatan utama yang digunakan dalam pengembangan kompetensi untuk memperkenalkan budaya kerja di dunia industri dan di dunia kerja di abad ke-21. Dan yang terakhir yaitu memberikan fleksibilitas untuk proses pembelajaran dalam bentuk blended learning yang memungkinkan peserta didik berinteraksi, berkolaborasi, dan saling belajar satu sama lain dalam setting kelas maupun secara jarak jauh melalui internet. Tantangan guru di era 4.0. Beberapa tantangan yang harus disikapi dan dipahami oleh guru di lembaga pendidikan terutama dalam menghadapi era teknologi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi yang berkembang begitu pesat. Yang kedua, moral, adab, dan tingkah laku yang telah mengalami kepunahan. Dan yang terakhir, krisisnya kemasyarakatan diantaranya kriminalitas, kekerasan, dan pengangguran. Upaya yang harus dilakukan guru di era 4.0. Seorang guru merupakan faktor terpenting dalam menerapkan dan mengembangkan pendidikan, dan tentunya hal itu tak lepas dari beberapa upaya yang harus dilakukannya. Antara lain, yang pertama, guru mampu menguasai materi pelajaran, ilmu pengetahuan, informasi, dan teknologi yang akan digunakan dan diajarkannya kepada peserta didik. Yang kedua, guru mencerminkan tingkah laku dan sikap yang dapat diteladani oleh para peserta didiknya. Yang ketiga, guru mempunyai kecintaan dan komitmen terhadap profesinya sebagai pendidik. Yang keempat, guru menguasai berbagai macam metode dan strategi yang akan digunakannya dalam pembelajaran dan teknik penilaian. Yang kelima, guru bersikap terbuka dalam menghadapi pembaharuan dan berwawasan dalam mengembangkan kompetensi dirinya, terutama dalam hal pembaruan. The last topic is about kemampuan yang harus dimiliki seorang guru yang berkualitas di era 4.0. Kita bisa katakan bahwa berikut ini adalah beberapa hal yang merupakan kriteria ataupun karakter guru yang berkualitas di era 4.0. Yang pertama adalah leadership. Jadi, seorang guru yang berkualitas haruslah memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Karena jiwa kepemimpinan ini akan berguna dalam proses belajar mengajar. Jiwa kepemimpinan ini bisa digunakan oleh guru dalam mempengaruhi peserta didiknya untuk mau belajar dan mencari hal-hal yang perlu dipelajari dalam kelas. Kemudian, jiwa leadership ini juga bisa memberikan pengaruh kepada peserta didik untuk memberikan contoh sikap yang baik, karakter yang baik, dan lain sebagainya. Sehingga leadership ini sangat penting dimiliki oleh seorang guru. Kemudian yang kedua adalah digital literacy. Digital literasi ini merupakan kemampuan yang harus dimiliki guru yang berkualitas karena hal ini berkaitan dengan sebuah teknologi. Jadi kita bisa bilang bahwa si digital literasi ini merupakan kemampuan guru dalam menguasai sebuah teknologi ataupun beberapa teknologi dalam proses belajar mengajar. Bisa dikatakan bahwa teknologi ini merupakan media yang digunakan untuk mensupport ataupun mendukung belajar mengajar. Jadi, guru dituntut untuk bisa mengakses, menganalisis, menciptakan, merefleksi, ataupun bertindak menggunakan aneka ragam perangkat digital untuk sarana mengekspresikan dan juga strategi komunikasi kepada peserta didik. Yang ketiga adalah communication. Communication ini merupakan hal yang sangat general ataupun umum dan juga penting untuk seorang guru. Karena dalam proses belajar mengajar,
kita juga menggunakan komunikasi. Apabila seorang guru tidak memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, maka eh, penyampaian materi ataupun komunikasi mereka dengan peserta didik akan berjalan dengan sulit, bisa dikatakan tidak lancar. Maka dari itu, komunikasi haruslah em, dimiliki oleh guru dan peserta didik, sehingga bonding antara peserta didik dan guru akan terbentuk. Dan yang terakhir ataupun yang keempat adalah emotional intelligence. Emotional intelligence adalah kemampuan guru untuk memahami perasaan peserta didik ataupun perasaan dirinya sendiri, sehingga ini dibutuhkan baik untuk dirinya sendiri ataupun dirinya dengan orang lain. Um, ini bisa dikatakan juga bahwa guru harus bisa mengontrol dirinya sendiri dan juga menahan nafsu ataupun amarah mereka sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Um, Emotional intelligence ini sangat penting dimiliki oleh seorang guru guna mendukung berjalannya proses belajar mengajar dengan baik. Kriteria yang selanjutnya adalah entrepreneurship. Yang dimaksud di sini bukanlah kata asli, yaitu entrepreneurship. Seorang guru harus menjadi pengusaha, bukan. Yang dimaksudkan di sini adalah seorang guru harus memiliki jiwa entrepreneurship, yaitu mental entrepreneurship. Seperti yang kita tahu bahwa pengusaha memiliki mental yang sangat baik dan ternyata mental tersebut juga baik diterapkan oleh seorang guru dalam pengajaran. Mental tersebut diantaranya adalah mental percaya diri, kemudian berani mengambil resiko, optimis, dan mereka selalu berorientasi kepada tugas dan juga huruf. Maka dari itu, seorang guru haruslah memiliki jiwa entrepreneurship. Selanjutnya yaitu team working. Seorang guru tidak hanya bekerja sendiri, hanya sebatas guru dan siswa. Terkadang guru juga harus bekerja sama dengan beberapa rekan guru yang lainnya untuk menciptakan sebuah rumusan baru ataupun program-program yang baik guna mendukung tercapainya tujuan belajar dan mengajar. Selanjutnya adalah global citizenship. Dalam hal ini, guru merupakan sumber pembelajar bagi siswanya. Maka dari itu, seorang guru haruslah memiliki wawasan yang luas, mengikuti globalisasi, dan selalu memahami apa yang terjadi dalam era ini. Maka dari itu, guru dapat memberikan banyak hal kepada siswanya dan juga memberikan pengalaman-pengalaman yang baik kepada siswanya. Sehingga ketika siswa menemukan hal baru yang tidak ia ketahui, guru bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang diharapkan seorang siswa pada zamannya, pada eranya. Ketika seorang siswa menanyakan sebuah hal dan ternyata itu adalah hal yang sangat baru dan si guru tidak memiliki wawasan globalisasi yang baik, maka guru tidak akan bisa memberikan jawaban yang baik dan memberikan kepuasan kepada si siswa. Selain itu, yang terakhir adalah problem solving. Ini merupakan hal yang sangat krusial dimiliki oleh seorang guru yang berkualitas. Di dalam proses belajar mengajar, tidak akan selalu berjalan sesuai rencana dan mulus. Pasti seorang guru akan mendapatkan dan juga menghadapi banyak hal, banyak permasalahan. Terkadang, guru juga harus terjun dalam permasalahan peserta didiknya. Maka dari itu, kemampuan untuk problem solving juga sangat dibutuhkan untuk guru yang berkualitas. Jadi, itu adalah beberapa hal yang menjadi kriteria guru yang berkualitas. Cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.